Nah, kalau dari Alif sendiri, selain upaya yang kamu lakukan tadi, tentu kan pendidikan jurusan dokter sendiri itu kan sulit ya untuk ditembus bahkan di berbagai universitas. Menurut Alif sendiri, kira-kira persiapan yang sudah kamu siapkan ini cukup nggak untuk kamu tuh kira-kira bisa masuk di jurusan tersebut? Membicarakan soal persiapan Bu, persiapan saya itu seadanya. Dibandingkan sekolah lain yang betul-betul fokus di bidang biologi dengan jurusan penjurusannya itu, saya ceritanya ini Bu cuman lompat-lompat saja. Nah orang lain itu sudah los saja. Karena bicara dengan teknik Bu, pastinya cara belajar saya dengan orang lain beda. Iya, tentu berbeda. Jam waktu terbangnya beda juga di bidang tersebut. Sehingga ya saya cuma ikhtiar Bu sama Tuhan, dan usaha saya sudah maksimal ini, semoga bisa lolos. Kamu sendiri sudah yakin? Yakin. Oke, jadi Alif ini ternyata sudah ini ya mempersiapkan diri, ada upaya dan persiapannya, bukan ujuk-ujuk karena kamu pengen jadi dokter, kamu pengen masuk situ, tapi sudah ada upaya yang sudah dilakukan. Nah, kalau begitu Ibu paham perasaan kamu dan juga Ibu apresiasi upaya yang sudah kamu lakukan, apalagi dimana kamu katakan bahwa kamu membayar bimbel tanpa bantuan orang tua kamu, seperti itu. Nah, tapi kalau dari sudut pandang orang tua kamu, ingin kamu langsung bekerja setelah lulus, kira-kira Alif sendiri sudah pernah mengkonsultasikan hal ini kepada orang tua atau belum? Selama ini saya belum mengkonsultasikannya dengan orang tua Bu. Saya bingung cara untuk menyampaikannya kepada mereka, karena ekspektasi mereka itu saya lulus sekolah SMK ini itu langsung kerja di bidang otomotif, sedangkan saya dari kecil dididik untuk ikut perintah. Saya masih bingung Bu, bagaimana cara saya menyampaikannya kepada orang tua. Apakah setelah lulus saya nanti setelah saya mengikuti ujian masuk ke pendidikan kedokteran ataupun sebelumnya, saya masih bingung Bu. Oke, jadi ternyata Alif belum pernah mengkonsultasikan apapun terkait keinginan kamu untuk melanjutkan studi kamu ke kedokteran. Oke, Ibu paham sekali. Kalau begitu Alif, jika kamu sudah siap, mari kita cari solusi untuk bisa kamu lakukan atau upayakan untuk terkait karir kamu ke depannya. Kan Alif udah mengupayakan nih usaha-usaha tadi, tinggal sekarang Alif menyusun strategi gimana supaya keinginan Alif ini, keinginan untuk masuk jurusan kedokteran ini, apakah memang possible untuk terrealisasikan. Sebenarnya anak SMK itu enggak impossible untuk melanjutkan studi, apalagi di luar daripada bidang yang ditekuninya sekarang, karena memang banyak sekali kasus-kasus yang lagi dijumpai di luar sana, yang mana mereka tuh dia dari bidang dia jurusan SMK, tapi ketika masuk perguruan tinggi dia memilih jurusan yang berbeda dari bidang jurusan yang dia tekuni waktu SMK, dan itu bukan hal yang sia-sia juga gitu, karena bisa saja hal yang dia tekuni di SMK itu menjadi jalan dia untuk bekerja juga, di samping dia juga melanjutkan studinya ketika berkuliah, seperti itu. Jadi pertama yang harus Alif tekani bahwasanya tidak ada hal yang sia-sia dipelajari di sini. Mungkin Alif merasa tidak enjoy sama belajar, tapi melihat catatan akademik kamu itu bagus, berarti bahwasanya kamu mengetahui banyak hal tentang dunia TKR itu sendiri gitu. Dan kita tidak tahu job-job apa yang mungkin, kesempatan karir apa yang mungkin bisa kamu dapatkan di masa depan, seperti itu dengan bidang kamu yang sekarang. Jadi jangan ditinggalkan penuh-penuh dengan kamu mungkin fokus nanti mendapat jurusan lain atau sudah mendapatkan jurusan impian kamu di kedokteran, seperti itu ya Alif. Nah kalau gitu, kalau memang kamu ingin sekali untuk melanjutkan studi di pendidikan kedokteran, tentu kita harus punya strategi untuk bisa masuk ke jurusan tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya SNMPTN itu kan untuk masuk ke jurusan tersebut harus dari jurusan IPA. Betul. Ya, tentu SMK itu tidak punya kuota untuk masuk. Nah, kamu bisa
daftar di tesnya. Kalau enggak tes tulis, dia tes dari universitas itu langsung gitu ya. Nah tentu kan biasanya ada skor-skor rata-rata tiap tahunnya peserta yang lolos. Nah mungkin Alif setelah ini bisa meriset. Jadi kamu bisa mencatat, yang pertama kamu bisa mencatat skor rata-rata yang lulus di jurusan tersebut dan di universitas yang kamu mau. Kamu bisa list dulu universitas yang ada di jurusan yang kamu mau. Misalnya universitas A, B, C, D. Kamu bisa list nilai-nilai rata-rata yang bisa lulus. Setelah itu Alif, setelah itu yang kedua, kamu bisa merefleksi hasil TO kamu. Kan anak kelas 3 udah beberapa kali TO, benar? Jadi kamu bisa refleksi dari hasil nilai TO kamu. Ya, setelah itu kamu bandingkan apakah masih cukup jauh atau tinggal sedikit lagi. Jadi kamu bisa setelah itu menempatkan waktu untuk kamu belajar lebih intensif. Jadi strategi itu tadi kamu bisa riset untuk kamu lihat, karena memang untuk anak SMK sendiri untuk bisa masuk ke jurusan-jurusan yang cukup kompetitif, kita harus bisa kasih effort yang lebih banyak gitu daripada anak SMA itu sendiri. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Tentu bisa dengan usaha yang lebih keras seperti itu. Nah, tentu yang ketiga kita butuh izin daripada orang tua. Benar, Alif? Nah, jadi nanti kamu bisa mengkomunikasikan secara efektif kepada orang tua kamu. Nah, sebelum kamu mengambil keputusan untuk mengambil jurusan itu. Gitu. Nah, tentu untuk cara mengkomunikasikan dengan orang tua itu tentu harus pakai adab. Jadi jangan seperti kamu yang tahu keinginan kamu apa. Yang namanya orang tua kan juga ingin yang terbaik bagi anaknya. Benar? Nah, jadi kamu bisa mengkonsultasikan bahwasannya kamu sudah berupaya segini loh, dengan menunjukkan hasil nilai kamu, bahwasannya kamu bisa masuk jurusan tersebut, bahwasannya prospek kerja tersebut juga nggak kalah bagusnya dengan bidang kamu yang sekarang, seperti itu. Jadi benar-benar komunikasikan secara efektif dengan orang tua, jangan seperti menggurui. Nah, nanti kalau misalnya ada kendala-kendala dalam mengkomunikasikan itu kepada orang tua, kamu bisa sampaikan kepada ibu di konseling berikutnya. Ya Bu. Jadi